Hari ini kita membuat jam digital dengan segmen ukuran besar. Kita coba dulu, kita lihat jamnya. Kita sambungkan ke microcontroller ini, ke komputer. Kita bisa membuat display seperti ini pakai TM1637 menggunakan segmen ukuran besar, tapi kita harus mengikuti jalur-jalur yang dibuatkan oleh si pembuat library TM1637. Nah, ini display kita ini menggunakan IC 4094. IC ini sama cara kerjanya dengan 74595. Saya pakai 4094 karena dia lebih tahan tegangan lebih. Seandainya pun misalnya masuk 6 volt, dia masih aman. Saya menyambungkan pin-pin terdekat dengan display, dan 4094-nya seperti ini, pasang dari belakang seperti SMD, sehingga tidak banyak jumper. Ini jumper hanya 2 jumper. Kita lihat coba rangkaiannya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemana posisi terdekat, ke situ disambungkan. Sehingga kalau kita lihat di display ini, maka yang berwarna merah ini hanya 2. Ini jumper dari layer kedua, jadi dia cukup pakai 2 jumper saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat library sendiri. Kenapa? Karena pin-pin yang kita sambungkan ke display itu adalah pin yang menurut kita paling gampang disambungkan. Ada library yang sudah jadi untuk 74HC595. Kita bisa lihat di library, kemudian di sini ketik 595 saja. Ini ada library, dan kita bisa mengambil bagian yang kita perlukan mengirim ke 7 segmen, atau kita bisa lihat dari direktori yang digunakan oleh Arduino library. Ini 74595 source. Ini ada programnya di sini. Bisa kita ambil dan kita tiru. Nah, atau kita bisa juga mengambil dari library yang dibuat oleh Arduino sendiri. Ini berada di dokumen Arduino CC. Nah, ini programnya mulai dari sini, shift out ini, terus ini sampai di sini. Tinggal kita copy aja. Nah, ini agak panjang kelihatannya karena banyak komentar-komentar di sini dibuatkan. Saya memilihkan untuk mengcopy bagian yang tadi, bagian program yang mengirimkan data ke display. Setelah disingkat, dibuang komentar-komentarnya. Nah, seperti ini lagi. Ini kita copy ke program kita, ke program New Sketch. Kita copy ke program New Sketch. Ini adalah program yang tadinya dari library 74595 dan atau juga yang dibuat oleh Arduino. Pin yang ini adalah yang disambungkan ke display. Clock, data input, dan output enable untuk 4094 berada di posisi ini. Kita copy. Selanjutnya seperti biasa, sini dibuat perintah print mode data input. Berada di sebagai output. Ini nama ini kita sesuaikan supaya sama dengan pin. Kemudian ini clock, ini output supaya sama dengan library yang kita copy tadi. Kemudian pin mode clock sebagai output, pin mode output enable sebagai output, seperti biasa. Kemudian kita buat program mengirim ke display. Pertama kita disable dulu digital write output enable low, kemudian kirim dulu semuanya high. Kita mau lihat apa yang terjadi. Kemudian digital write output enable high, artinya kirim ke display. Kemudian kita delay sebentar untuk melihatnya. Delay 500. Cek dulu port com, oke. Kemudian output loader sesuai, kirim. Ini ada yang salah, pin mode DIN. Oh, ini rupanya DIN, belum kita ganti tadi ini DIN. Ternyata semua lampu segmen mati. Nah, kita lihat lampu-lampu segmen itu. Dia yang atas ini A, B, C, D, E, F, G. Kemudian yang ini decimal point. Ini termasuk decimal point. Mati dia. Nah, selanjutnya kita mau menyalakan satu-satu segmen ini untuk membentuk angka. Kita buatlah dulu tabel seperti yang ini. Nah, supaya lebih singkat ini saya udah buatkan tabel di sini. Ini adalah angka-angka yang dikirimkan sesuai dengan posisi yang ada di sini.
0 FE itu sama dengan bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Jadi kalau kita kirimkan 0 FE kemarin atau sama dengan 1111 1110, kita lihat apa yang menyala. Nah, berarti titik 0 ini di sini adalah G. Nah, kita coba kirim lagi FD. Ini kita ganti, kita kirim. Nah, yang menyala sekarang adalah F, maka yang ini adalah F. Nah, kalau kita teruskan ini B, kemudian F2 FB, ini kita ganti dengan FB, kirim lagi. Dia berada di titik A, kirim F7 B, E, selanjutnya D, kemudian yang ini C, dan ini adalah DP. Kalau yang ini kita bentuk huruf angka 0, maka DP ini misalnya mat, kemudian G, yang lainnya 0 menyala. Kalau kita lihat hitung ini sekarang, ini adalah 81. Tapi kalau kita ganti ini dengan 81, maka akan nampak angka 0. Kemudian kita coba misalnya angka 3 misalnya. Kalau angka 3 berarti F sama E mati. Ini mati, decimal point, F mati, kemudian E juga mati. Yang lainnya menyala. Nah, ini berarti 92 dalam bilangan heksa. Kita ketik di sini 92. Kirim. Jadilah angka 3. Jadi berikutnya perintah, kalau mau angka 3 kirimlah 92. Itulah kira-kira perintahnya. Kita buatlah satu program pendek di sini. Ini library kita atau function kita. Kirim bilangan integer dari bilangan yang akan kita kirim. Misalnya bilangan itu sama dengan 3, maka kirim 92. Kita lihat lagi yang ini tadi. Kalau angka 1 adalah, oh ini angka 3 ini salah, ini angka 3 ini sebenarnya ini. Tadi ini angka 3 ini. Kalau angka 0, 81. Kalau bilangan yang masuk adalah 0, kirim 81. Tanda kali ini artinya dia bilangan heksa. Jadi di sini kita buat kirim bilangan 0, kemudian kirim bilangan 1, bilangan 3. Jadi nanti akan muncul 3030 atau 0303. Kirim 3030. Udah jadi. Nah, berikutnya function yang ini kita perpanjang sehingga bisa menjadi angka 0 sampai angka 9. Kalau tabel ini kita lengkap, ini angka 1 di sini. Kita gantilah, kalau angka 1 berarti B dan C yang hidup. Ini 0 dulu semua lah. Ganti dulu 0 semua. Berarti nilai ini adalah B7. Ini B7 ini. Tadi 81. Nah, ini tadi 92. 92 di sini 1 0 0 1 9, kemudian 0 0 1. Ini yang kedua. Supaya lengkap kita isi nomor 2. Nomor 2 berarti dia dari sini kemari, kemudian kemari. Nah, itu artinya yang menyala A, B, B, F, E, dan C. Di nomor 2 ini mati, C mati, kemudian F juga mati. D menyala, E menyala, B menyala, A menyala, G menyala. Nilai ini sekarang adalah C2. Sekarang ini aja dulu, lihat program kita tadi. Nah, supaya ini rapi, ini kita pindahkan ke bawah lah ini. Kita buat jika bilangan sama dengan 1, kirim B7. Kalau bilangan sama dengan 2, kirim C2. Nah, selanjutnya kita coba bilangan 0 sampai bilangan didefinisikan yang baru integer counter. Buatlah program mulai dari counter sama dengan 0, counternya lebih kecil dari 5, kemudian counternya kita tambah-tambah. Dikerjakanlah yang ini. Kirim disable output, kemudian kirim bilangan sesuai dengan counter, lalu hidupkan atau aktifkan output enable. Tunggu sebentar. Jadi kita akan melihat bilangan 1 2 3 4 0 1 2 3 lah. Kirim. Kita lengkapi untuk menghitung mendapatkan nilai 0 sampai 9. 0811 B7 dan selanjutnya kita ganti lebih kecil dari 10. Kirim. Udah jadi dia. Nah, berikutnya kita perlu membuat program untuk mengirim dua bilangan. Kita akan mau jam sama menit. Jadi kalau kita kirim dua bilangan, kita buat program void kirim 2 digit dari angka ini adalah integer. Kemudian kita perlu puluhan dan satuan karena kita mengirimnya satu per satu. Jadi kita buat integer puluhan. Ini dapatnya dari angka yang masuk dibagi 10.
kemudian satuan dari angka yang masuk di modus 10. Nah, berikutnya kirim dulu, kirim bilangan tuan, kemudian kirim bilangan 10. Kita ganti, tidak lagi 0 sampai 9, tapi kita sediakan di sini. Misalnya jam 12, kemudian menitnya menit 34. Jadi perintahnya di sini, kirim apa kita kirim duluan? Yang paling ujung menit. Kemudian berikutnya kirim 2 digit jam. Kita lihat output, maka nanti jam 12 lewat 34. 2 digit seperti itu. Kemudian yang ini gantian menyala lampunya. Yang ini kita copy program ini, kita aktifkan titik yang menyala itu, kita ganti kirim bilangan, ada tiknya, satu bilangan 07F. 07F ini artinya supaya angka 1 di DB itu menjadi angka 0. Nah, ini berada dalam satu kurung semua. Nah, ini kita copy ke semua perintah. Selanjutnya, supaya dia nampak seperti jam, maka di sini kirim yang ini, itu lampu titik yang menyala, kita copy yang ini semua bawah. Tapi yang ini yang pakai tik, ada program kirim 2 digit. Nah, ini copy dulu yang ini dulu. Kirim 2 digit, yang ada juga tiknya, 2 digit tik. Jangan payah membacanya, kita bikin ini. Jadi yang ini perintahnya sekarang, kirim 2 digit bilangan yang ada tiknya, dan ini juga yang ada tiknya. Kita lihat, maka dia akan seperti jam klip-klip. Nah, selanjutnya kita ambil program dari example DS3231. Nah, yang ini kita ambil bagian untuk membaca RTC, kita copy ke atas. Kemudian yang ini kita copy ke supaya dia cek keberadaan RTC. Berikutnya yang ini ambil jam dan menit, ini kita copy ke program kita. Satu lagi kita copy pengambilan waktu. Lalu yang ini jam, ini kita ambil now jam, kita pindahkan ke 12. Kemudian now menit, dipindahkan ke menit. Nah, ini kita hapus. Nah, berarti jam diambil dari waktu dan menit juga diambil dari waktu. Sekarang kita kirim, kita lihat sekarang sudah jadi jam, dan kalau disesuaikan ini jam 8.51. Sementara di komputer ini jam 9.20. Nah, untuk menyesuaikan jam itu, ini bisa diambil yang ini, RTC Adjust Time. Ini kita copy ke program yang pertama di sini, yang setup ini. Begitu hidup jamnya, sesuaikan dengan jam komputer. Nanti jam di Seven Segment menjadi 9.21. Jam 9.21. Dan ini hanya perlu sekali saja, atau hanya perlu setiap kali mau disetting jamnya, kalau mau diset secara internet. Kecuali kalau mau pakai tombol, nanti tombolnya kita hidup. Jadi ini cukup dimatikan aja di RTC Adjust Time. Kalau ini kita kirim ke sana, maka waktunya tidak lagi berubah, dia udah tetap mengikuti jam yang disetting tadi. Nah, udah jadilah jam digital. Nah, display tadi selain di belakang seperti yang ini, bisa juga dipasang di bawahnya seperti ini. Tapi ini makan tempat, ini PCB mahal sekarang. Jadi ini di belakang nggak ada. Jadi bagus dia dipasang seperti ini, sehingga hemat tempat, hemat PCB, dan juga hemat jumper. Terima kasih.